apa ya, penyerahan proposal. Niki ngebuat proposal, jadi kuasa hukum dari Nikita Mirzani akan menyerahkan proposalnya itu ke kuasa hukumnya Reza Gladys kayak gitu. Masih belum masuk ke ruang sidang nih guys. Kayaknya cuma kayak penyerahan secara tertutup sepertinya. Kita cuma bisa lihat kayak kemarin aja dari luar jendela itu. Jendela-jendela kehidupan. Iya. Ini udah sampai sini Mamski. Loli juga udah di mobil ya, udah turun belum ya dia? Udah sepi sekali guys. Oh, masuk aja mas. Wah, nggak ada siapa-siapa cuy. Lihat tuh nih. Kayaknya iya ya. Oh, itu ada wartawan satu orang. Terima kasih. Aduh. Kita tungguin dulu deh. Kita tunggu dulu ya guys. Loli udah nyampe belum Loli? Ini kok pada ngantri. Dipersilakan untuk menggunakan sidang. Mau aja tanya Niki, kepalanya hari ini. Udah aja ya. Hah? Aku kita lagi. Ada flash. Ada flash. Wawancara. Apa? Kan yang nyerahin tanya Niki kan? Loli udah OTW, tunggu aja kali nggak? Iya berdua. Makanya kita tunggu aja lah. Mau duduk. Oke, thank you. Loli udah OTW sih, tunggu. Aku siapin ini juga deh apa? Tripod. Bentar guys. Iya nanti kalau berdua aja. Gak ada orang lain. Nominal itu nggak ada sepadan ya kalau dibanding dengan waktu yang udah kebuang, anak-anak, kesehatan anak-anak, kesehatan Ami juga waktu itu juga sampai drop kan. Menurut aku tuh nominal segitu nggak sepadan. Bisa lah dinilai ya. Iya, nggak bisa dinilai. Bisa dinilai deh kerugian secara mental, nama baik, waktu dan anak-anak juga jejak digital udah pasti. Nama, seumur hidup. belum lagi pekerjaan-pekerjaan yang cancel, brand-brand, syuting, film dan lain-lain. Iya. Cancel. Waktu yang udah lewat kan mau dihargain berapa coba? Nggak bisa. Nggak bisa. Perhatian. Panggilan sidang untuk perkara perdata nomor 1146 PDT G 2025 PNJKT Sel. Dipersilakan untuk menggunakan ruang sidang 5. Terima kasih. Siapa? Loh,
Perhatian. Panggilan sidang untuk perkara perdata nomor 1146 PDT G 2025 PNJ KTSL. Dipersilakan untuk menggunakan ruang sidang ini. Terima kasih. Dia maunya balik dia. Panggilan sidang untuk perkara perdata nomor 1146 Kenapa nggak dari kalau maunya duit? Kenapa nggak dari awal damai aja kalau pengennya duit. Dipersilakan menggunakan ruang sidang. Anehnya ya Allah. Itu si siapa Amel. Rambutnya email. Rambutnya pendek dia sekarang. Iya. Yes. Yuk, di mana? Ada tempat duduk. Coba amankan dulu. Ada tempat duduk, gue nggak bisa duduk. Ada tempat duduk nggak? Ada. Apa di kantin? Kenapa nggak di sini? Nih, soal kalau gini makan kan, soal makan. Begitu gila dia, cumi. Dia dari cumi-cumi enggak kan? Iya. Oh iya. Emel bawa apaan? Iya enak banget. Makasih ya. Cantiknya. Hari ini Dari mana? Lebih Kirain rame ya. Aku pikir kamu potong rambut. Oh, ini rusak makanya kutepang terus. Hari ini lebih rame ya. Aku rame hari ini ha. Cantik. Hai. Aku lagi kata-katanya mohon maaf ya. Iya. Kalau habis dipotong biar lebih fresh aja. Lebih fresh. Itu udah ada tuh pengacaranya. Jangan masuk sini yang poin ini kan. Pengacara RG udah dateng. Oh iya. Tuh pengacara RG udah dateng. Nah itu udah dateng bapak-bapaknya. Iya, Mami apa ngapain di sini? Aku Ntar lagi mulai. jualan galon. Ya Allah mereka dari kantin Bo ternyata. Tuh udah pada Nggak bisa dateng. nyebut R itu ya. Tinggal pengacaranya Niki 5 menit lah. Enggak baru. Lebih cepat dia. Apa lebih lambat? Itu nggak ketangkep. Aku mau gue sih di situ aja. Gue sampai shock Biar ngeliatin. lebih diri. Oh, kemarin mesok. Biar hilang. Cantik dong tuh. Mana kursi? Mau wawancara tuh. Gak mau ah. Gue capek diri. Sini aja. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Dato Karinggi udah sampai ya. Lagi di PN Jaksel. Di blog nggak sih Mas? Ini belum lah. Tuh. Poninya? Foto. 2 mingguan yang lalu. Belum. Poni masih sama sih. Pakai kacamata dulu deh. Jadi Nggak bisa baca tulisan kalian. bawahnya itu aku masak terbuatnya kepinteran aku bikin sendiri aku kayak ala-ala masak sendiri gitu. Mami Dokip jadi saksi ya. Belum tahu nih guys. Untuk perdata kan. Ngapain di PNJ? Kita mau mantau kasus yang perdatanya Niki. Kita pantau dulu ya guys. Kita pantau dulu. Oke. Iya, mobil banget ya. Nanti sampai rumah aku copot lagi. Temper glassnya itu loh Mam. Jadi Loli ini nggak temper glassnya kan Loli beli sendiri kayak pinter sendiri pengen masang sendiri gitu. Alamak. Perdata nomor 1085 PDT 2025 PNJKT Sel. Dipersilahkan untuk Kacap, menggunakan ruang sidang lip. 1. Terima kasih. Ada dong lipnya.
Perhatian, perhatian. Panggilan Milky sidang Way. untuk perkara perdata nomor Yang creamy, 1085 yang creamy, PDT Milky Way creamy. di 2025 PNJKT Sel. Dipersilahkan untuk menggunakan ruang sidang 1. Terima kasih. Sinyalnya emang. Kalau perdata itu bukan di penjara sayang, dia membayar seperti sesuai dengan kemampuan dia. Nggak enak tahu perdata itu. Misalnya 244 miliar, dia bisa bayarnya cuma 1 miliar ya udah bayar. Gitu, ada yang mau, kalau mau masukin. Kalau mau lipsnya yang 07 Milky Way mau. Kalau mau aku masukin. Mau lipstiknya mam kata Rini, iya boleh. Ami aku lagi nunggu, tapi kayaknya nggak datang. Aku yakin banget nggak datang. Ini aku masukin dulu ininya ya. Lalu tuh Apa namanya? cuman surat dia tuh surat dari pengadilan itu datangnya Lip serumnya, Niki punya. udah mau keluar kita baru mulai Oke guys, ini ada yang Euphoria ini bagus banget. Terus ini, nah itu dia, sama kita masukin lip serumnya Niki ya. Lip serum cuma ada 7. Lip serumnya cuma ada 7. serumnya aku tinggal 7 ya. Di kamu berapa? Aku 7. Berarti sama dong. Oh iya ya. Oke teman-teman, kamu bisa ambil di etalase yang nomornya 1. Yang aku pakai nomor 07. Nah, lip serumnya Ami ada di etalase 3. Ambil lip serumnya Ami, bagus deh. Bagus banget, ambil aja. Berapa nomor bang? Oh iya 7. Ayo rebutan sama gue. Gak bisa. Capcus. Yang ini ku pakai 07 ya, 07. Ya, sok. Wajahnya bagus, pakai apa? Kalau skincare gua pakai yang ini. Aku lagi pakai SPF serum tinted yang ini. Ku kasih tuh. Cus, ayo cus, cus. Oleng. Siapa sih? Jangan disini aku. Jahat apaan sih saya? Astagfirullahaladzim. Ini ngeri banget saya. Oh itu tuh mereka yang dikira bukan Tapi ada kelihatan. itu kalau dari biasa ini juga aku takut. Ngeri banget coy. Iyalah. Ini yang ketangkep party kemarin guys. Mereka pada party. Mereka pada party. Udah ambil semua. Oh, foto ngeliatin kayak gitu. Heran aku. Di pengadilan lagi ada
Nah, apa narapidana kasus itu loh sayang. Party, seks party itu loh, seks party. Ya Allah, rame banget sih. Banyak banget orang-orangnya. Ya ampun, ini semua pasangan dong. Berarti ini couple-couple semua ya. Makanya nggak mau ah. Sini aja. Kayak kemarin. Nggak mau ah. Ini juga tadi. Tadi gua wawancara di sini aman kok. Daripada berdiri, ntar gue nggak bisa duduk lagi, Loli. Ah, nggak mau. Nanti dijagain di sini. Sama siapa? Kata Kak Ulfa buat jagain kasuan. Ya kan? Minta rokok. Hah? Ayo dong. Titik bangku doang. Di banknya sih. Di tempat ruang sidang utama. Ruang sidang utama. Iya, mau nggak? Itu kan enak kan? Enak, kayak situ. Yang mana? Di belakangnya, yang tempat Udah bisa masuk situ kita. Udah bisa duduk. ada. Ini kok baterai gue habis lagi ya? Pada Mau nggak Mamski? yuk, boleh yuk. Ngapain di situ? Ngapain di sini? Ini pengadilan perdata. Kita lagi pengen cari apa di sini? Dudukin. Dudukin say. Tolong ya. Thank you. Sorry. Gelap banget sih di situ, emang gelap di sana. Gelap banget ya. Maitua. (007) 07. Oke. Bisa datang ke sini. Siapa? Lagi free. Oh, ini ada baru ya ini ya. Dulu nggak ada ini. Apa, Mam? Ini Ada dong. Dari dulu ada, Mam. Wah, tak ada di pandanganku. Tak terlihat seperti nenek itu. Tak terlihat. Kalau Liko juga. Itu bareng aja. Mana? Oh iya, terang di sini. Tapi gelap banget tuh. Ini ruang sidang memori banget ya. Iya, 9 bulan. Jadi Mam sini. Udah. Ya. Ya, mulai. Skincare yang harus beli aja murah kok. Iya. Karena kita dapat free produk itu. Tunggu gua kayak brand bukan punya Mamski soalnya. Ini ada wartawan ayo. Brand. Yuk. Bukannya ngurus. Lagi dulu nih. Mamski ini kan lagi berjalannya sidang PMH-nya Nikita ya. Tapi di kemarin sidang pidananya juga tidak terbukti TPPI. Ini memudahkan kita untuk menang dalam gugatan PMH sendiri nggak sih kalau dari Mamski? Semoga ya. Seharusnya kalau misalnya bandingnya ini dengan ditambah lagi ada beberapa bukti-bukti baru atau misalnya dukungan dari apa ya, mungkin organisasi yang pemerhati hukum bisa bantu ikut membuat satu makalah lagi gitu diserahkan kepada hakim di pengadilan tinggi, itu kan jadi bahan pertimbangan untuk hakim yang bisa menentukan nih, oh ini banding ternyata betul nih yang dimaksud sama Niki, nggak ada unsur-unsurnya yang memang betul-betul tepat dijatuhi 4 tahun maksimal gitu kan, gitu. Jadi ya kita berharap sih memang bisa bandingnya itu Niki justru mendapat pengurangan hukuman. Jadi dari Mamski sendiri
sangat optimis ya dengan gugatan untuk Kalau melihat dari proses pengadilan kemarin optimis banget, apalagi sudah menghadirkan saksi-saksi ahlinya kan, dan juga ada saksi fakta gitu loh. Tinggal ini sebenarnya sudut pandang dari mana, dari sudut pandang siapa, itu penting. Nah semoga waktu masuk di pengadilan tinggi benar-benar yang netral, benar-benar yang apa ya, yang bisa mempelajari kasusnya tuh dengan bukti-bukti dari pengadilan ya sesuai dengan keilmuannya gitu dalam bidang hukum, yang bisa betul-betul melihat dari fakta, data, saksi-saksi ahlinya bahwa ini Niki tidak berhak lah untuk mendapatkan vonis 4 tahun ini tuh. Apalagi mengingat kalau di dalam tahanan itu Nikita sangat berkelakuan baik ya Mas. Iya, ada 17 Agustusan ya kan. Udah gitu. sekarang lagi belajar merajut kan. Belajar ngaji juga ya. Dan kayaknya juga Niki baik banget deh sama sesama apa yang ditahan itu, jadi kayak rutin dia kasih traktiran, kasih pada senang di sana. Iya, karena makan terus kan, enak kan, seneng gitu dimanjain juga sama yang seseorang yang nggak pelit gitu. Niki tuh nggak pelit loh sama sekali. Meski saksinya karena apa? Ada satu orang yang suka syuting juga, tapi dia bilang aku tapi ekstra figuran gitu, dan ternyata dia bilang waktu syuting tuh bareng sama Niki sebelum pulang ninggalin makanan banyak buat kru sama pemain-pemain figurannya, termasuk si ekstra ini si Maami ya, si Maami ini bilang aku sedih banget karena udah kemakan dapat rezekinya gitu, belum bilang terima kasih, Nikinya udah pulang, makanya dia datang tuh gitu. Mungkin kok membela dalam bentuk hadiah dari pidana hingga sampai saat ini gugatan kedatangan. Iya, karena udah jadi satu apa ya, proses yang nggak bisa selesai, nggak bisa kita tinggalin langsung gitu. Ibaratnya udah ngikutin dari awal. Bahkan ini adalah waktu yang paling penting, sebab kalau skala banding diskon nggak ada kabarnya ya. Dan kemarin itu kan udah, tapi baru sidik ya. Iya. Udah selesai sidik, Baru karena gelar perkara kan? semuanya udah diperiksa dan di tanggal 23 atau 25 Oktober itu udah gelar perkara. Ya, bagus, seneng banget. Berarti memang kasusnya jalan. Berarti semuanya jalan. Laporannya jalan. Laporan jalan semua. Berarti juga upaya-upaya hukum yang dilakukan Doktiv dan siapapun lah ya yang punya kasus dengan skincare ini, alhamdulillah ditanggapi dengan positif oleh pihak berwajib. Jadi kami juga yang melihat lega gitu loh, karena udah selama ini kayak merasa apatis sebenarnya. 7 bulan, masuk 8 bulan ini tuh kayak capek, lelah banget gitu. Makanya nanti dibanding yang untuk banding ini juga kami sangat berharap ya, kalau lihat bahwa bisa dipelajari semua fakta di pengadilan pidana kemarin untuk memberikan keadilan buat Nikita Mirzani yang seadil-adilnya. Mungkin ini laporan Doktiv kan sudah gelar perkara juga. Gelar perkara. Tinggal penentuan TSK aja nih. TSK begitu nanti, setahu aku ya gelar perkara itu sama persis seperti saat kejadian. Bahkan sampai posisinya orangnya tuh juga di saat kejadian di restoran kan, nggak boleh keluar, pintunya mana kayak gitu. Oh iya saya ada di sini, yang ini di sini, dan itu sebenarnya gampang banget. Sudah ada kamera live, rekaman live-nya kan. Jadi rekaman live ini yang akan seperti cermin saat nanti gelar perkara. Itu boleh dibuat buka untuk umum nggak ya? Kayaknya perlu sih. Salah. Sebenarnya aku pengen lihat banget untuk yang kasusnya Doktiv sama Sheila Sofia ini, karena bentar lagi ulang tahun. Oke, Mam, terima kasih. Udah mulai sidang. Udah kan? Yuk. Nih tadi lu mau fokus kok. Udah mulai sidang. Udah, Oke, thank you. Mana? Di sini bisa. Ayo dulu yuk, baru habis sidang aja yuk. Ayo, yang penting sidang tahu. Apa tuh? Oh, ntar ya. Ntar ya habis ini ya. Yuk. Balik. Guys, yuk kita ikutin yuk. Udah mulai sidang nih. Wow. Ya elah, balik lagi ke sana.
Sidangnya tertutup lagi nih teman-teman, jadi kita nggak bisa masuk pastinya. Cuma kita bisa lihat aja dari sini. Nih buat kalian nih. Ayo semangat dong semuanya. Udah, halo bang. Iya. Oke, ini kita udah pada ngeliat tempat mediasinya. Itu mediatornya. Mediasi kedua sayang, mediasi kedua penyerahan ini proposal. Kayaknya nggak ada Sindu deh. Ini beda lagi timnya sayang tuh. Malbi ada tripod ya? Malbi. Betapa alotnya ya guys, sangat alot sekali deh. Alot sumpah guys. Bentar. Ih, kok susah banget dibuka, bentar guys. Masya Allah ya Robi. Kenapa, Mam? Susah banget dibukanya. Coba. Oh alah, kok bisa dipencet ya? Ah iya, thank you Loli. Coba yang bisa bahasa bibir, kira-kira ngomong apa? Iya dong. Itu yang bisa bahasa bibir, coba kira-kira bukan bibir yang itu loh, Li. Mas Bulan lagi di pengadilan. Lagi di pengadilan Jakarta. Dan tap layar yang kenceng guys. Ya Allah, masa cuma 69.000 orang sih. Ya ampun guys. Hajar, Sacus. Maaf, cantik banget ini. Thank you. Tuh, kira-kira dia ngomong apa ya guys? Ngomong apa tuh? Ayo kira-kira ngomong apa?
Apa tuh? Kok geleng-geleng Pak De? Kok geleng-geleng? Kenapa ya? Kalian juga komen jaga ya. Tolong komen dijaga sayang. Itu loh anak-anak Itu ya apa? Bilang R-nya nggak bisa. Iya, R. Kayak lu cinta Luna. Lu apa? Kayak Luna. Sosok British. Bukan kayak siapa tuh namanya? Cinta Laura. Marah gitu. Maksudnya gimana sih Pak? Nggak gitu dong. Nggak bisa. Aku lah. Bisa dapet sih. Apa Oli? Mamski gitu loh. Di samping Mamski sini aja nih. Oh, ini lebih tinggi aja deh. Nah, seneng kan kalian lihat ya? Benar kan kalian lihat keluar guys. Lewi. Mari kita ke depan. Kita menjadi wartawan dalam sehari. Yeay. Tenang. Kita langsung mau shoot. Mesti kita tap lainnya kenceng. Oh, wartawannya pakai baju hitam ya. Loli pantasnya pakai baju hitam. Aku juga hitam dalamnya. Oke, kalian harus melihat. Sore Bapak. Sore. Bapak kenapa ngeliatin Mamski gitu? Sore Pak. Halo. Semangat 244 nih. Kok ngeliatin gue gitu sih? Gak banget, merasa gak pernah lihat orang cantik. Kalian malu kayak kan jelek. Loli. Gini. Tapi gak sebut nama sih, oke. Aman. Jangan sedih. Yuk cepetan, capcus. Ayo guys, kita jangan lama-lama guys. Kita soalnya mau Macarena, abis ini mau jelong-jelong. Macarena. Hai. Kok jadi wartawan? Media Mamski. Dame Ungge. Kalau bagian lu bentar Loli. Thank you. Sendirian emang nggak mau. Asisten aku kemarin. Udah kuliah ini. Ya biasanya aku sama si Kanya, sama Har, sama Nabila. Udahlah. Gimana di belakang kita kejar dulu itu ya nggak bisa bilang Yuk kita kejar dulu. Kita kejar dulu. Om yang jago berdansa. Hati-hati guys. Yuk bismillah. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Yang ini kita telah melakukan mediasi. Ada hal yang dibahas adalah pertama masalah proposal dari pihak petugas dan sudah disampaikan kepada kami. Itu yang pertama. Kedua, yang kami bahas masalah waktu.
Ini kita harus komit dengan waktu yang sudah ditetapkan oleh mediator. Jam 1, itu masalahnya. Itu poin-poin yang paling penting dan perlu kami sampaikan. Pihak penggugat tetap pada pokoknya mengajukan kerugian. Dan hal ini kami perlu sampaikan juga. Minggu depan kami akan menanggapi proposal pihak tergugat. Dan ini bocoran loh. Ini rahasia kita bersama. Kami akan mengajukan bahwa kerugian kami adalah 4M. Atas adanya tindakan pemerasan. Itu 4M. Plus ditambah ganti kerugian itu 500M. Jadi yang akan kami ajukan nanti minggu depan ada 504M. Oke, 500. Jadi total semua itu yang kami ajukan minggu depan. 504. Sebagai menanggapi proposal pihak penggugat pada siang ini. Ada tambahan tidak? Ya Allah ya Robi. Kalian masih mau denger ini apa kita ke tempatnya? Ganti kerugian masih ada. Mau ke sini apa ke tempat kuasa hukumnya Niki? Cepetan, mau pilih yang mana kalian? Kuasa hukum Niki aja yuk. Yuk sayang. Dan 500M ini adalah Loli. Yuk kita kesini aja. Tak sanggup ku mendengarnya. Mediasi kedua ini ya ada Di situ. beberapa poin yang sudah kami sampaikan Gak mutu. dan itu sudah terang benderang apa poin-poinnya sudah disampaikan kepada kuasa hukum para tergugat. Nah, terhadap proposal kami itu minggu depan akan dikawal kembali ya proses mediasi, yaitu agenda jawaban atau tanggapan dari para tergugat terkait dengan proposal para penggugat yang disampaikan hari ini. Poinnya apa aja, Bang? Poinnya itu adalah kami menyampaikan yang pertama, pernah ada kesepakatan secara lisan dan elektronik ya antara para penggugat dengan para tergugat ya. Terus kemudian proses kesepakatannya itu sudah disepakati ya, periodenya itu 1 tahun ya, 14 November 2024 sampai dengan 14 November 2025 ya. Nah, terus kemudian terkait dengan skema pembayaran, terus kemudian pembayaran sudah dilakukan. Namun dalam perjalanan waktu ya, di tengah perjalanan itu kesepakatannya dibatalkan ya. Kemudian adanya laporan pidana, kemudian ada perekaman tanpa izin, sehingga berdasarkan hal tersebut prinsipal kami mengalami kerugian ya. Nah, kalau gugatan kami itu di dalam gugatan perbuatan melawan hukum itu kan nilainya 244 miliar ya. Nah, tapi dalam proposal ini kami sampaikan, kami ajukan penawaran 200 miliar rupiah ya. Mudah-mudahan ini bisa ditanggapi oleh prinsipal para tergugat. Berarti hari apa aja udah 200 miliar itu? Oh iya, masuk di akal dong. Dari mana datangnya itu? Iya, kan ada kerugian terkait dengan misalkan ini kan harusnya ada perolehan yang diperoleh oleh prinsipal kami ya dari kesepakatan itu, kemudian muncul persoalan baru, adanya laporan pidana, terus kemudian adanya proses tahanan ya, yang tentu kan akan merugikan banyak ya terhadap prinsipal kami. Nah, kami hitung-hitung, kan ini kan dalam proses mediasi, sehingga kan tidak boleh nilainya sama dengan nilai yang di dalam gugatan, sehingga kami sampaikan ke prinsipal kami berapa yang proporsional yang bisa disampaikan. Nah, prinsipal kami menyampaikan nilai itu, dan mereka yang tanda tangan, bukan kami sebagai kuasa hukum, yaitu Nikita Mirjani dan Ismail Marzuki. Nanti tadi apa tadi juga bersih tegang di dalam ruang mediasi, mungkin ada apa sih, Bang? Oh, itu biasa. Jadi ini kan sebenarnya dimulai dari kesepakatan untuk pelaksanaan mediasi di Pukul 1 ya, Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tapi memang karena ada keterlambatan dari kami ya, yang hanya kurang lebih
tidak nyampe setengah jam ya. Dan terus kemudian kuasa hukum dari para tergugat ini menyampaikan bahwa konsekuen waktu gitu kan, dan sampaikan bahwa bukan kami tidak konsekuen, memang kita tidak bisa prediksi jalanan Jakarta, ya kan. Jadi itu saya kira hal yang biasa ya. Jadi nggak usah terlalu dipersoalkan ya. Tapi dipersoalkan Bang, dan bilang akan menggugat Bang masalah soal waktu dan ke apa ya kayak. Ya silakan. Jadi itu hak mereka. Ya kalau misalkan mereka melakukan gugatan yang baru lagi silahkan. Kami siap untuk menghadapi yang itu. Ya. Hasil mediasinya tadi apa Bang? Hasil tadi di dalam bagaimana tadi mediasinya? Ya jadi belum kan ini kan masih penyampaian proposal dari para penggugat ya. Nanti minggu depan akan dijawab oleh prinsipal para tergugat ya. Nah kemudian kami sampaikan juga bahwa hari ini prinsipal kami tidak bisa hadir, yaitu Nikita Yurjani, dikarenakan ada perubahan jadwal, sehingga kami sampaikan kepada mediator ya, kami akan menghadirkan prinsipal kami pada tanggal 25 November 2025 dalam agenda namanya kaukus. Yang kedua, kami juga berharap ya prinsipal dari tergugat juga dihadirkan ya, supaya sama-sama ya, kan kita bicara namanya proses mediasi. Jadi jangan juga prinsipal kami dihadirkan, kami hadirkan, tapi prinsipal dari tergugat tidak dihadirkan, nggak fair dong. Betul. Bang, tadi tuh ada pengacaranya RG bilang mau menggugat 500 plus 4M, jadi 504M. Saya shock, langsung saya kesini. Itu gimana? Ya, kalau itu ada ada dasar yang rasional, ya silakan saja ya. Kami akan siap menghadapi itu. Tapi kan kami belum bisa bicara panjang lebar karena belum ada fakta realnya. Kan kita bicara fakta ya. Iya. Optimis apa Bang dikabulkan 200 miliar Bang? Kan kalau ditanyakan apakah optimis proposal 200 miliar itu bisa dikabulkan, tanyakan kepada prinsipal para terima diugatkan. Apakah dia punya kemampuan untuk membayar itu, atau dia bersedia apa tidak, silakan. Kalau tidak bersedia. Kalau tidak bersedia. Iya, berarti kan kayak tidak main-main gitu. Iya, kalau tidak bersedia ya berarti kan mediasi gagal. Thank you. Sehingga nanti mediator akan melakukan deadlock mediasi lanjut dalam pokok perkara. Akan dilanjut ke mediasi Iya, pokok perkara. Pokok perkara. Belum. Saya mau tahu lagi dong, boleh? Mau tanya lagi? Boleh ya? Itu kalau udah sampai ke pokok perkara disidangkan, terus misalnya ini insya Allah Niki menang gitu, itu bagaimana prosesnya berikutnya? Iya, jadi kan di dalam pokok perkara itu kan ada tahapan-tahapan ya. Mulai dari namanya jawaban dan eksepsi, replik, duplik, terus kemudian bukti surat, keterangan saksi, ahli, kesimpulan baru putusan. Nah, tadi pertanyaannya kalau misalkan Nikita menang, ya kan? Tentu kan ada diberikan kesempatan kepada para tergugat apakah melakukan banding apa tidak. Oke. Jadi masih ada banding lagi juga. Ya. Tapi menang lagi nih. Menang lagi. Nah, apakah dari pihak yang kalah ini melakukan upaya yang lebih tinggi, misalkan kasasi? Ya Allah. Lama ya. Ya. Itu ya. Oke. Maksudnya mungkin gimana gitu ya kan? Maksudnya terus gimana setelahnya? Jadi eksekusi itu apabila eksekusinya putusannya sudah berkekuatan hukum tetap. Inkrah. Nah, sehingga ya dari putusan itu ya, maka yang menang ini akan mengajukan namanya unmanning ya, permohonan kepada ketua pengadilan untuk melaksanakan eksekusi terhadap itu. Oh. Gitu ya. Kalau dia tidak membayarkan, pengadilan yang akan turun tangan. Iya dong. Oh gitu. Apa gunanya putusan? Oke. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Sidang lagi kapan Mas? Putusan 25. Minggu depan. Iya, bukan. Tanggal 18. Oh 18. 18 November kita dihadirkan tanggal 25. Iya. Oh dihadirkannya 25. Jam 14.00 waktu Indonesia Barat ya. Ya. Oke. Iya. Oke, terima kasih. Bang Andre ya belum kan? Iya. Oke. Belum dapat sih putusnya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semuanya semangat. Semangat. Sidang Andre tahun lagi Bang? Belum putusan kan? Jam berapa bisa wawancara? Elektronik. Nanti habis jam
Ya dari pengadilan itu ya maksudnya ini apa namanya? Ya jaksa saya, maksudnya pengadilan itu ya jaksa gitu loh. Ya hakimnya udah memutuskan. Iya, sampai ketemu lagi. Berarti tanggal 18 ada sidang perdata lagi dan kita akan mungkin bisa bertemu sama pelapor dan terlapornya yaitu Niki dan Reza di tanggal 25. Karena tadi udah disebutkan sama pengacaranya Niki kalau seandainya bisa dihadirkan Nikinya, Rezanya juga harus datang gitu loh. Betul. Iya kan, apalagi kan ini pihak yang menuntutnya adalah Niki. Betul. Yuk kita kemana nih? Ayo. Mantap media. Mau ngeliat itu kakek-kakek. Bunda Sindu. Oke kita kesana. Mau dengerin dia ngomong nggak? Oh, Mam. Selesai. Aku jadi ini. Live-nya Loli gak? Jadi gimana? Lah si ibu. Bentar kok jadi hitam putih pas ngadep ke dia. Kok jadi gitu sih Ya Loli? makanya. Kita mau kemana nih? Kemana? Aku mau kemana? Mau ke PIM lagi? Jumpa aja yuk. Boleh. Kok jadi gini sih? Gimana sih balikinnya? Nggak bisa, soalnya di situ banyak aura-aura gimana gitu. Aura negatif. Aura-auran. Ya. Ini balikinnya. Ya kasihan banget ya lo hitam putih Loli. Hitam putih. Ya yang jilbab pink bukan itu, beda lagi. Beda lagi sayang. Giliran ngadep dia langsung hitam putih, ketahuan banget tadi. Sebenarnya kan tadi sudah dibahas misalnya mungkin telat tegas lagi. Hari ini agendanya ada proposal daripada para penggugat dan sudah kami sampaikan. Jadi menyampaikan poin-poin mana poin-poin tersebut nanti bisa dijawab sama para tergugat pada tanggal 18 November 2020. Seperti itu. Poinnya itu ada, langsung kita ke poinnya aja ya. Dari gugatan yang kita ajukan, poinnya itu kan kita menuntut sebesar 244 miliar. Proposal kita ajukan 200 miliar agar diberikan kepada para penggugat. Seperti itulah proposal pada intinya meminta untuk dibayarkan sebesar 200 miliar. Kenapa berkurang bang dari 24 ke 200 miliar? Ya itu kan hasil daripada namanya juga kan harus berbeda dong antara gugatan daripada proposal itu. Udah apa namanya, udah angka yang proporsional lah. Udah kami berikan kemudian di mana hak daripada kita berikan kan sekarang ini kan tidak merdeka kan, tidak bisa menghasilkan utang dan sebagainya, seorang ibu, 3 orang anak. Enggak. Ibu siapa? Ibu siapa Bu? Iya. Mamski. Apa artinya saya nggak tahu. Oh, tadi Bu nyapa saya kenapa? Enggak pakai kata ngefans. Oh, ngefans ya Allah. Kirain aku ibu yang dari Bogor. Mungkin apa siapa ya? Nggak tahu. Oke, ya udah. Oke, Bu. Jadi kalau misalkan itu mungkin sehari misalkan penghasilannya itu kan jadi katakanlah misalkan 100 juta, 200 juta, lalu dikasih berapa? Alamatnya itu berapa? Enggak tahu. Saya Enggak tahu saya. Saya lagi wawancara bentar ya, wawancara ya. terima kasih ya. Yuk. Apa? Terserah kan, baru di sana, kita akan hadir pada panggilan persidangan. Masa sih? Orangnya negatif ya, Memang jam 2 jam 1 kita datang jam 2 jarak 1 jam itu ya menurut saya wajar lah. Kondisi di dalam juga kan ruang mediasi masih pakai, jangan fitnah. Jakarta juga kita La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. yang penting datang tetap hadir, Jangan fitnah sayang ya. Bacain aja la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. hadir La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jangan fitnah sayang, nggak boleh ya.
Ya tergantung nanti dari gugatannya tersebut apakah dikabulkan atau tidak. Dari hal tersebut nanti mereka akan menjawab ya, dari persidangan kita lihat aja nanti prosesnya masih mediasi itu tidak berbicara pada pokok perkara, mediasi itu berbicara perdamaian. Andai nanti perdamaian itu disepakati baru akan bayar. Nah, ini seperti ada pembayarannya itu kan bisa La ilaha illallah anta subhanaka untuk la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah anta subhanaka kuntu minas sholimin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kan saya harus cek dulu, belum tahu kan. Balik sudah juga sama kita. Kemarin buat yang kita berjanji sudah saya upload. Hari ini buat sudah saya upload. Jadi kita tinggal menunggu aja memori banding daripada JPU. Sekarang nggak ada loh. Kita cek. Harusnya kan sama tanggal mana. Pertimbangan ya seperti yang pernah dikatakan kita kan sudah pertimbangan hakim pada putusan pada tanggal 28 Oktober 2020 mana kita yang saya tahu kalau sebanyak 57 bukti buat Nabil Jani dan 20 bukti buat Ismail Marzuki termasuk ada saksi juga kan. Nah kalau saya perhatikan, saya baca dari seksama itu kan sampingkan hanya dilihat daripada bukti-bukti JPU dan saksi-saksi JPU. Itulah pertimbangan itulah kurang lebih yang kita bantah dan kita ajukan alasan-alasan memori banding kita seperti ini. Berarti masih yakin kalau hal yang dapat itu bukan penipuan ya, kalau mereka sudah sepakat bersama ya Pak? Tidak berbicara penipuan. Itu kesepakatan kerjasama kan, kerjasama secara lisan dan ada negosiasi. Itu kerjasama kesepakatan. Nah itu yang kita permasalahkan. Bang, untuk sudah ada hukuman yang berlaku siap, kenapa mungkin sekarang kita semua siap legislasi dan lain sebagainya dan kemungkinan pada pertama menguatkan kita bebas tinggal dipilih aja siap dengan segala konsekuensi. Ini kan upaya hukum banding yang diambil. Sayang sekali kalau tidak diambil upaya hukum banding ini karena kan JPU juga ajukan banding, kita wajib banding lah. Sebelum banding mungkin akan dari kita ke tim lawyer Bang. Semangat, saya terus. Sampai titik darah penghabisan. Yoi, Bang, artinya pulang sebelum padam. Bang, artinya dalam banding itu meminta agar Nikita segera dibebaskan dari Iyalah, ya, pastinya kita minta dibebaskan untuk Nikita Mirjani dan Ismail Marzuki seperti itu. Bang, ini menjadi sorotan kan berulang kalinya nih kita hadir berjualan secara live di dalam. Oh saya nggak tahu, kalau itu kan difasilitasi juga sama pihak hutang. Kan mungkin kelihatan tuh pakai handicap, di belakangnya ada yang jalan-jalan. Itu kan fasilitas daripada hutang. Ya kalau menurut saya sah-sah aja. Ngapain begituan dipermasalahkan gitu kan? Ada fasilitas. Pengamat dalam lapas juga dikatakan bahwasanya penggunaan hotel tersebut itu hanya untuk memberi kesenangan warga juga. Ini kan dalam arti berdagang bukan hanya. Saya nggak tahu kalau itu kan pihak lapas yang berkomen. Kalau yang lainnya saya nggak tahu. Saya tidak mau mengomentari. Ya. Makasih Bang. Makasih. Kecuali ini tidak dicabut, kami akan mengajukan jawab tanggapan terhadap tahapannya masalah. Kita akan jawab. Kita akan jawab konvensi. Konvensi. Berduka cita. Jadi yang konvensi ini mungkin hitungan angkanya mungkin lebih besar. Ya, jadi kalau bicara angka-angka kerugian kami sangat banyak. Jadi itu masalahnya di situ. Jadi harapan kami ini gugatan yang ketiga ini, gugatan menurut jangan dicabut. Gugatan ini jangan dicabut ya. Oh itu masih dari mediasi nggak boleh kita buka Proposal. Itu masih cuma Proposal. Nah, ya, silakan. Kami nggak boleh. Kami hanya menyampaikan jawaban tanggapan kami minggu depan. Ya. Lucu ketawa aja kita. Ketawa. Mau berapa pun dia Kok ketawa sih Pak? berapa pun dia minta kita ketawa aja. Namanya jelas itu ketok palu. Oh dia melakukan memaksa dokternya memberikan pengobatan. Ketok palunya juga ada itu. Itu udah nyata banget itu. Nggak bisa dibuktikan. Tapi walaupun begitu tetap putusannya kan bisa dijadikan bukti nanti itu.
ya, karena dalam pengadilan itu barang bukti tetap ada, nggak bisa ngomong-ngomong kayak di media gini nggak bisa. Oh. Kita akan ajukan. Ini lebih kalau nanti itu siap. Balik ya, untuk balik nanti mungkin lebih. Mungkin lebih. Minggu depan lagi ya. Iya, itu di depan lagi. Bukan. Jadi untuk minggu depan kami akan menanggapi dengan nilai 504 M. 500 uang hasil pemerasan. Yang 500 M adalah kerugian enggak. Minggu depan kita masih menanggapi proposal pihak penggugat. Jika ini dilanjutkan gagal ini mediasi, Nikmati guys. ke dalam pokok perkara. Ayo, angkanya sudah Nikmati. Kami akan menjadi penggugat di konvensi, mereka akan menjadi tergugat di konvensi, ya. Jadi posisinya dibalik di dalam konvensi, ya. Oke. Untuk gugatan ini sebenarnya belum waktunya juga ada. Belum jadwalnya. Makanya dari awal kami bilang ada jadwalnya. Mediasi itu para enggak. Jadi begini, mediasi itu awalnya pihak penggugat mengajukan proposal. Ya. Nanti kami akan menanggapi proposal ini. Kalau nggak ada titik temu, ngapain mesti adil? Kalau ada titik temu, ya kita hadirkan. Mana tahu pihak penggugat setuju dengan pengajuan kami yang 504 M. Kami akan hadirkan Dr. Eja ke sini. Tapi kalau nggak setuju dia dengan nilai 504 M, ngapain datang ke sini? Ini situasi lah nanti. Ini situasi nanti kita lihat nanti. Tapi nanti kan rencananya tanggal 2 Minggu depan. Masih jawaban kalau masalah mereka mau hadir apa tidak itu mereka punya gawean. Tapi kalau gawean kami kan Dr. Eja, yang pasti minggu depan nggak datang. Setelah tanggapan kami akan lihat situasi. Kalau memang memungkinkan ada perdamaian kesalahpahaman, Dr. Eja akan datang. Tapi kalau cuma begini-begini doang dan tidak ada titik temu, mungkin tidak datang. Jadi situasional lah. Ya. Kita lihat situasi minggu depan. Minggu depan situasinya baru bisa kita jawab pastinya datang apa dia datang. Ada terakhir lagi? Oke. ada terakhir lagi. Terakhir lagi. Media terlalu keren. Petugas atau pihak-pihak berwenang ya laksanakan sesuai mekanisme. Kan ada undang-undangnya. Silakan, tapi dalam hal ini hanya melihat dan menonton. Kalaupun ada netizen menanggapi dengan luar biasa, ya itu kami juga nggak bisa apa-apa. Yang pasti kami hanya poin pihak terdakwa terbukti dinyatakan melakukan tindak pidana pemerasan. Bagi kami itu yang paling penting. Sehingga selama ini dianggap bahwa pihak Rejoice ini salah. Faktanya sesuai putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa terdakwa terbukti dinyatakan bersalah. Jadi walaupun ada yang mengatakan skripsinya daripada Dr. Eja itu yang sudah banyak, kami sampai saat ini tidak bisa menyatakan kami salah, tidak. Terbukti tidak pernah ada yang menyatakan bahwa Dr. Eja salah. Baik itu BPOM, baik itu kepolisian. Ya. Bahwa skincare Dr. Eja semuanya tidak ada masalah. Masalah tadi itu pikiran hasil segala macam ya. Jadi begini, kami tidak akan menanggapi. Paling kami di pemerintah tidak akan instansi pemerintah yang berwenang dalam hal itu. Kalau instansi pemerintah ini menganggap itu hal yang baik, lanjutkan. Kalau instansi pemerintah mengatakan itu satu hal yang tidak baik, biarlah mereka memutuskan. Kami tidak usah kami tanggapi. Nanti kalau kami tanggapi nanti ya kami jelek-jelekan pemerintah ya. Biarlah pemerintah yang memutuskan sendiri. Kalau itu baik lanjutkan, kalau tidak baik tidak. Ya. Makanya saya bilang tadi
biarlah dia yang menilai. Kalau dia mengambil kesimpulan yang baik ya lanjutkan. Kalau dia mengambil tidak baik ya stop. Kalau memang baik ya semua orang yang tahanan kasih semua HP, bagi HP. Jadi kalau 100 dia kasih HP. Kan keadilan. Tetap. Yes, gimana? Apa tuh, Say? Kami hanya sebagai penonton dan penonton. Halo. Melihat masalah jika ada Tunggu. penyimpangan. Wait. Ya, oke. Berisik ini. Piye. Apa beritanya? Alhamdulillah. Tiga ya? Iya, betul. Wah, keren. Oke. Tak naikin ya. Thank you sayang. Thank you. Hai. Untuk kulit kita. Yeay, betul Pak. Halo. Ya Pak. Iya. Loli. Bang, kemarin saya nanya tentang biasa banget kalau mereka yang abang bilang ini adalah komedi, bang. Mereka menganggap kalau abang ini bilang komedi, abang berarti jangan menghina pengadilan. Respon abang seperti apa gitu? Orang komedian nggak boleh masuk pengadilan. Komedian juga boleh masuk pengadilan. Atau masuk pengadilan banyak yang agak belakang. Itu masa dibilang menggunakan pengadilan. Komedian boleh kan masuk pengadilan kan? Kalau masuk baiknya boleh ya. Nah, kenapa tidak katakan komedi silakan sendiri? Oh, udah sampai mobilnya sayang. Tuh. Iya, boleh. Iya. Udah pendapat Ini masuk mobilnya tuh dia. Balik ke sana duluan ya. Gak boleh dong, itu sudah membahayakan orang lain juga. Dan kalau motornya ada apa-apa nanti repot dong. Diambil, dibawa kabur udah. Ya kan, akhirnya kan dibawa kabur. Makanya jangan sampai lah kita itu sebagai pengendara mobil, motor, menggunakan kendaraan itu harus memang menjaga keamanan diri kita dan juga orang lain kayak gitu. lebih waspadanya ya kayak. Iya dong, harus ada. Jadi sebenarnya untuk ambil SIM itu mesti di tes sampai bisa lulus dan mendapatkan izin mengemudi. Kalau nggak ada SIM, nggak ada di ujinya juga nggak sesuai, akhirnya seperti itu, tindakannya juga sembarangan aja di jalan, ya. Gitu aja. Walaupun jaraknya dekat tetap harus hati-hati. Harus hati-hati dan harus dimatikan motornya. Ya. Parkir yang benar, kuncinya diambil dulu, motornya dijatuhin, ya. Oke. Thank you Kak. Thank you. Bye. Dah. Bukan dinyatakan bahwa ini kita. Loli di mana? Aduh. Iya. Lah kenapa lehernya, Pak? Bang. Itu belum. Bentar. La ilaha illallah. Operasi C3 Kak. C3 tuh apa? Wah, itu tulang belakangnya. Oh. Ya kan? Kenapa geser ya? Bukan Kak, habis kecelakaan. Oh my god. Mau kemana? Mau makan makarena ayamur. Makarena dulu ya guys kita. Mamski matiin dulu aja deh biar tapi nggak apa sih. Aduh hati-hati loh ya Allah Pak. Kecelakaan. Aman ya Pak? Aman nggak? Aman Kak, aman. Oke. Tadi keluar jam 11. Oke. Hah? Keluar jam 11. Keluar jam 11 tadi. Terus kok langsung kerja sih? Bukan, saya baru keluar di sekolah. Oh, nariknya baru jam 11 tadi. Tapi ini dari Operasi udah 3 bulan, 3 minggu. Oh. Masih pendarahan juga sih di anus.
belum makan siang. Tadi penyampaian proposal tuntutan Ami Nikita Mirzani. Kalau seperti begitu, Enhem harus dikeluarkan dari LP dulu karena udah lewat 100 hari. Oh, harusnya kan 200 nggak sih? 200 hari nggak sih? loh, bukannya udah vonis tuh berarti udah harus ngejalanin masa tahanannya, guys. Aku agak bingung tadi, makanya Mamski tuh tadi jadi wartawan ya, nanya pengacaranya Niki kalau yang untuk perdata ya guys ya, ternyata nanti bakalan ada sampai sidang lagi ya, replik duplik. Lalu misalnya Nikita menang di perdatanya, si RG-nya bisa naik banding. Nah, sampai akhirnya ke Mahkamah Tinggi. Dan setelah misalnya dari Mahkamah Tinggi tetap menang, maka pihak pengadilan lah yang akan eksekusi gitu. Permintaannya kan 244, tapi sekarang sudah dirubah menjadi 200M. Ya, 200M. Tapi ternyata dari pihaknya RG mau menuntut juga 4M ditambah 500M. Udah kayak, aduh, udah kayak uang kayak daun. Capek sih, dengernya tuh kayak capek. Dengernya sih yang capek. Minta dibalikan 4M-nya lah, duitnya udah habis kali. Terima kasih. Iya. Akwanti, singanya. Semrawut, iya. Tadi juga dengerin kuasa hukumnya juga kayak tetap ya guys, ini yang nuntut kan Nikita, tapi seolah-olah tuh kayak masih tetap Nikita yang terdakwanya. Iya. Ngerti nggak sih, modelannya tuh kayak Nikitanya terdakwanya gitu. Seperti kenapa Mamski mendapatkan kesan seperti itu? Boleh dong ya, kalau aku ditanya pendapat dan aku berpendapat, boleh dong. Ini kan negara demokrasi. Iya, boleh. Gue berpendapat seperti ini. Kenapa? Karena ini dilaporkan itu pihak yang dibawa ke pengadilan perdata ini dengan perbuatan melawan hukum, itu adalah Reza Gladys gitu loh. Terus kenapa jadi kayak dia baru mau dateng kalau apa yang Reza Gladys berikan syaratnya itu disetujui, baru dia datang kayak gitu tadi. Malah kayak mereka pengacaranya bilang, iya kok jadi gini, jadi mereka nggak sih kayak meras atau apa gini? Kayak kebalik loh. Iya loh, kok jadi gitu? Kok jadi aneh sih lo? Aneh gitu loh. Karena lo yang kerjasamanya nggak sampai selesai, nggak tuntas, bahkan membuat orang sampai divonis 4 tahun gitu. Lah terus sekarang tanggal 25 kan seharusnya dihadirkan nih kedua belah pihak. Katanya untuk apa juga hadir, jadi kayak nggak mau hadir juga. Nah, gimana sih? Kenapa ya? Kok punya privilege banget gitu untuk bisa tidak hadir di sidang perdata, sementara dia yang dituntut gitu. Gue aneh, gue bingung. Banget. Mamski bisa nggak sih bantuin Kak Niki biar menang? Walau gue bukan kuasa hukumnya sayang. Kecuali gue punya kewenangan sebagai kuasa hukum ya. Kalau kita bisa, nggak perlu nunggu 7 bulan, 8 bulan kemarin udah kita keluarin. Kalau bisa mah langsung. Iya. Mana ini kan bukan masalah orang awam yang bisa turun. Betul. Turun untuk bantu bebas. Ini udah masuk ke ranah hukum, guys. Ini ranah hukum, ya Allah. Kenapa jadi gue paling bantunya doa, bantu support menyiarkannya. Iya. Bantu untuk memberikan pendapat gue nih dari Mamski, mengikuti, meneliti sampai akhirnya menyimpulkan, terus iya memberikan kalian apa yang Mamski lihat di pengadilan. Itu aja bisanya, support moral.
Apa sayang? Perjataannya apa hari ini? Perdata sayang. Perdata. Perdata. Betul Loli. Ada punya bawa chargeran nggak? Bawa. Power bank. Bawa. Mau ini. Oh, power bank. Kok Loli jadi kayak itu sih? Roy Kiyoshi. Iya. Aku mencium aroma kepalsuan. Aku mencium, thank you Loli. Ih, kok putih? Oh iya, waktu itu juga putih ya. Lihat muka Loli nih. Aku mencium aroma kepalsuan. Yang melawan hukum siapa? Yang dipenjerong siapa? Nah, nggak ngerti deh. Iya. Iya, tertambah. Kagak ada cabut-cabut, say. Sudah kan? Kagak ada cabut-cabut. Nggak dicabut-cabut, say. Nggak ada. Nggak bahas ibunya FS lagi. Mam, lagi open uang melayat tuh Mamski nggak mau nyumbang. Kalau udah nyumbang harus ngomong, disiarin gitu, diklarifikasi. Not my style bro. Iya bener, kata PH sebelah bukan RG tapi LG. Not my style. Apa say? Yang laporin JPU ke KPK gimana kakak? Yang laporin JPU. Oh iya ya. Semoga. Bismillah ya. Semoga itu terus berjalan sih. Ada kabar terbaru. Ada yang handphonenya 3 biji sudah disita. 3 handphone. Right. Pro Max. Cepat atau lama, Amir itu pasti keluar. Cepat atau lama. Coba siapa yang bisa nebak? Siapa yang di Switcher Pro Max? Kamu mah mintanya inisial melulu, tebak aja diri. Tebak sendiri. Nana sendiri. Kamu tebak sendiri. Gak mau lah dikit-dikit disuapin melulu. Dan tadi kuasa hukum anak-anak media juga udah bilang tanggal 2 berapa? Mau ada gelar perkara untuk SS and the gang. Pendong. Apa? Komen tebak-tebakan? Ya iyalah. Pokoknya 3 Pro Max di Swisha. Cluenya begini nih. Mahal pula. Apa piano? Cluenya. Gila muka gue di situ. Buset. Iya, lagi tergantung kalian lah mau beli atau enggak. Kan udah tahu harga aslinya gimana. Kan begitu ya. Disita ya handphonenya ya. Lah kok jadi begini? Oh, something wrong ya.
belum. Coba lihat. Ada di akun satunya. Bentar. Bentar. Tapi pas ular marah dia sebut-sebut pemasok mie kicrek terbesar, bisa banyak yang kena dong mams. Oh astagfirullah. PH sebelah ngajak damai, barusan bilang. PH-nya Ami. Ini saya kalau ikut di Bali. Tanggal berapa gelar perkaranya itu? 20-an kalau nggak salah. 20-an gengs. Sebelah ngajak damai. Ngomong apa sih? Pengecernya si RG. Oh, pengacaranya RG bilang damai lebih baik. Takut kali itu. Yang ini. Udah. Bilang horna sih. Padahal belum ketemu. Kesapusnya. Ngeri banget, oi. Oh berarti nanti kita makanya nih kita pantau terus ya, gengs. Kita pantau terus ya. Udah dihapus. Kita pantau terus. Kalau kayak opa-opa sekarang, opak nggak sih guys? Ayo ngajak. Kawal mam, iya insya Allah ya. Insya Allah, bismillah. Lagi ngerasa rugi lah, dia ngerugiin diri sendiri kok minta tanggung jawabnya ke Niki. Betul. Oh, udah kelar sudah. Loh itu udah mambel kok. Mana? Ini mambel. Oh, gue yang baca, nggak kebaca. Ini mambel tuh yang komen damai lebih indah katanya. Enteng kali temboloknya bercakap. Baru kita 200. Jadinya 200. Kenapa? Supaya apa tadi? Karena nggak boleh sama. Nggak boleh sama. Yang diproposal sama yang diajukan. Oh, ya udah dikurangi 4-nya aja 1, jangan 4 ke kedua. Dia mengajukan yang mana? Siapa yang mengajukan 200? PH-nya Niki, Oh iya, nego-nego cantik nggak apa-apa. Apa sebenarnya itu nego-nego tanda kasihan gitu loh, Mamski. Iya makanya, tapi terus mereka beride lagi tadi. Jadi mereka mau minta ganti rugi yang 4M, itu tetap tambahannya 500M, gila nggak tuh? Ngalor ngidul kan mereka kan? Iya. Sekarang gini loh, yang membuat laporan adalah Reza Gladys. Dan ini dia fokusnya kepada laporannya berdampak pada usahanya. Kan itu dia sendiri yang mengambil langkah itu. Betul. Laporan yang pidana kan? Iya. Yang one prestasi dia kalau dari yang apa namanya? Yang tidak pukulkan aja kepala orang itu ya. 500M pula. Dia sendiri kan? Yang berulah. Kesepakatan bisnis dibuat dia jadi laporan. Dijebaknya dibilangnya pemerasan. Ini aneh betul lah, aneh betul. JPU pun buru-buru kan langsung banding kan. Makanya Niki sama Mail banding. Iya betul. Itu karena JPU last minute banding, akhirnya Niki Mail pun banding. Nah kita semua nih berharap bandingnya nanti di pengadilan tinggi bisa lebih fair, bisa lihat fakta-fakta pengadilan. Betul. Aduh, prosesnya berapa lama ya? 6 bulan kali ya? Apa 3 bulan? Itulah surat menyurat mereka paling lama 3 sampai 8 bulan kok nggak salah. Betul, betul. Cuman yang konyolnya itu kan, Mam, kenapa mereka sekarang menuntut
lagi 500 M. Habis kali Itu mah sebenarnya kayaknya gertakan aja. Kalau menurut aku ya, kayak harus ada yang mereka lakukan upaya hukumnya gitu loh. Biar kayak nggak kena skamat kali kan, karena udah terlanjur malu dari awal ngejebak bilang Niki memeras. Padahal itu kan udah terbantahkan kan, Mamski? Terbantahkannya, tapi mereka kan nggak mau terima tuh di 369-nya. Mati-matian lah mereka masih bilang itu pemerasan. Padahal unsur ITE-nya lebih tinggi. Unsur ITE-nya kalau menurut dari yang saksi ahli. Nah, kembali lagi ITE pun itu kan apa yang Niki katakan itu adalah fakta. Bukan dan itu pun dilakukan Niki setelah Niki tahu dia dilaporkan. Betul. Nah, udah jadi iya, makanya jadi apa yang kejadian sesungguhnya sebenarnya unsur-unsurnya nggak masuk karena Niki nggak pernah membuka suatu rahasia. Nggak ada, dia hanya merepost apa yang sudah terpampang. Yes, benar. Makanya berarti kalau misalkan gini lah, kami orang Sumatera ini kan, Mamski kan, ya. Kok kurus kau sekarang? Itu termasuk penghinaan. Kan biasa itu, kok makin gemuk kau sekarang, kok hitam kulit kau sekarang. Penghinaan itu maksud orang itu. Justru makanya kita yang dengar saksi ahli di persidangan tuh kayak, oh iya ya, mana ada sih pelanggaran hukumnya di pasal 369 ini, rahasia apa? Itu kan glowing booster cell itu udah pernah diangkat sama influencers, ada Kim Hot, ada Doktif, ada yang lainnya juga. BPOM juga udah pernah rilis. Hanya saja karena kasus ini ter-up lagi, terekspos lagi. Nah ini juga kan yang dirugikan sebenarnya siapa? Perusahaan Glavicianya atau personalnya nih, Reza Gladisnya. Inilah dia abu-abunya. Lah itu dia, makanya kan aneh gitu loh kasus ini tuh. Terlalu apa ya? Terlalu kayak orang bodoh awak ini dibuat orang-orang. Iya, dipaksakan. Dipaksakan lah kalau menurut aku, Mambel. Nih, mereka pengen banget bisa jackpot 20 tahun. Dari mana? TPPU. Betul, Itu benar-benar absurd. Tidak ada TPPU-nya. Ya, kita menyaksikan ya Loli. Nggak ada. Karena syarat-syarat TPPU tuh jelas kok, harus ada menyamarkan jejak uang itu. Kan aku dari awal udah bilang kan Mamski, ini dugaanku ini adalah penjebakan atas rasa tidak sukanya beberapa orang yang menumpang di kasus ini. Yes. Udah sekali. Itu hanya pasukan sakit hati aja. Sepele kali masalah ini. Setuju. Kasihan lah sebenarnya Niki nih. Ini malah minta 500 M. Cuma karena dendam, bibit dendam tuh jangan dipupuk. Iya, 500 M. Jangan dipupuk bibit dendam. Ke siapa aja dendam. Akhirnya apa? Ya itu tadi ngotak ya kan, ngotak. Harus yang banyak nih. TPPU masukin, Junto 55. Nah, itu sengaja. Tapi untungnya saksi ahli. Ya, saksi ahli nggak apa ya, benar-benar sesuai lah keilmuannya tuh dituangkan, ditumpahkannya di sidang itu. Jadi kita semua tahu, nggak ada TPPU-nya. Tapi yang sekarang inilah ya Mamskia yang PMH ini. Ya, Wan Prestasi ini yang kayak memang bukan Wan Prestasi lagi, perbuatan melawan hukum. Iya, yang gugatan PMH ini maksudku. Iya, PMH, betul. Kok enteng kali lah itu pengacaranya tadi ngomong itu damai itu lebih indah katanya. Coba nggak malu. Kalau gue sih harus gue jawab di situ. Tadi gue nggak denger sih, kita udah pergi. Harusnya gue jawab, transfer itu lebih indah. Udah 200 miliar. Transfer dulu. Dame. Udah gugatan itu kasih, habis itu dame, jabat tangan pun jadi. Jangankan jabat tangan, makan semeja. Betul. Ya kan? Iya dong. Iya kan? Capek deh. Capek lo Mambel, kita tungguin dia. Minggu depan lagi tanggal 18.
kemungkinan 25 Niki mau hadir, tapi diminta Reza juga hadir. Tadi pun Betul. jawabannya pelintat-pelintut pengacaranya untuk kehadiran Reza. Karena gini kan Mamski, tuduhan mereka terhadap pemerasan dan TPPU itu kan gugur. Berarti kan secara tidak langsung bahwa ini diakui adalah sebuah kesepakatan dalam bisnis untuk pencitraan produk yang dimiliki oleh Reza Gladys. Putusan pidana kasus Niki itu sangat-sangat berpengaruh pada PMH ini, bahwa benar Niki menggugat lah ini sekarang, dia one prestasi nih, ya kan? Yes, betul, betul. Tiba-tiba Harus nyambung. udah kesepakatan, dilaporin, dijebak. Kerjaan si Niki belum si Niki buat. Lagian kalau memang si Niki ini, kalau si Niki ini aneh-aneh, ngapain si Niki nunggu produk dia dibenerin dulu? Itulah, bener nggak? Berarti kan Niki kan emang prinsipnya dia baru mau berbicara yang positif dan apa adanya tentang produk yang memang bagus. Makanya Ya dia karena dia minta. tidak mau mengorbankan followernya, dia tidak mau mengorbankan orang-orang. Betul. Gitu loh. Dia cinta banget sama followersnya yang fanatik memang. Niki ini memang kan iya. betul punya perhatian dan kedekatan sama followers tuh hebat dia. Dia bisa keep followersnya untuk benar-benar tahu karena dia otentik kan. Niki kan nggak ada peres-peres, Bo. Mana ada? Mana apa yang dia omong udah langsung jebret dia. Enggak, itu pengacaranya ngomong damai itu lebih indah, nggak malu tuh. Iya kan, Mams? Iya. Begitu sombongnya mereka kemarin-kemarin, Mamski. Lah terus sekarang nih beneran damai itu lebih indah nih maksudnya apa nih? Di perdata apa di keseluruhan pidana PMH. perdatanya? PMH, karena nominal itu kan bukan kecil. Dia maunya di PMH, Mamski. 200M. Tapi di awal wawancara dia bilang bakalan tuntut 544M, 504. Gak ada itu apa kayak kalau kami bilangnya ya kayak cakap-cakap ke tua dia itu. Tak apa-apa yang dicakap ke dia mau menuntut balik, sementara dia sudah melaporkan Nikita secara pidana dengan tuduhan pemerasan dan TPPU yang sangat-sangat berlebihan. Tiba-tiba dia mau menuntut lagi duit, sementara yang mangkir dari kesepakatan bisnis adalah Reza. Nah itu Kan Reza ini sekarang yang mangkir dari kesepakatan itu kan. Makanya Niki membuat sebuah gugatan. Nggak sabar lah Mambel. Nggak sabar nih mau lihat sidang perdatanya kayak gimana. Kayak mana nih sidang perdata kan. Iya pasti pihak sebelah itu sebenarnya udah ketar-ketir sih ini. Iya ketar-ketir. Karena kan ini beda lagi kan. Tim hakimnya beda kan, perdata pidana nggak sama ini. Kan hakim ada dua hakim yang pidana kemarin. Iya. Iya, cuman Betul. hakim mediasi memang berbeda. Cuman hakim nanti di ruang sidangnya kalau nggak salah kemarin pada saat penyerahan berkas ada dua hakim yang sama pada saat dipidana. Oh, yang sebelah kiri tuh dia datang lagi, ya. Iya, Iya, bukan yang cuma tengah. hakim mediasi apa ya kayak ada di sana aku ya Momski ya. Nampak kali aku mutar-mutar ku pantau ya kan. Iya, gile. Mambel matanya di mana-mana, Aku mutar. Ah? Aku mutar juga Mamski. Jadi kalau aku tengok di sana nggak jelas ke sini ke sana. Orang aku dari beberapa HP dari TV ku putar juga. Buset, mantul. Gitu dong, mantap itu. Kalau nggak fokus aku. Makanya kalau aku ke sana yang ada terpecah. Fokus Iya, benar. Aku nggak bisa kayak Mamski kan yang datang cuek sama tingkah laku orang-orang yang di sana, entah ada yang joget lah apa, nggak bisa aku. Asli. Sebenarnya juga nyesek sih, jujur aja. Nyesek juga Mamski ngeliatnya, tapi udahlah ya kan. Maklumin Tapi aja. 500 itu loh Mamski. Apalah alasan orang itu 504 miliar itu Mams. Tiba-tiba itu baru ide setelah keluar dari ruangan. Aneh mereka tuh. Oh iya, ini rahasia ya, saya mau kasih tahu rahasia. Ini rahasia kita lah, rahasia tapi di depan media. Gue bilang ini bukan rahasia lagi dong. Minggu depan kami akan membuat tuntutan juga kepada pihak Nikita Mirzani.
4 miliar itu ditambah lagi dengan 500 miliar. Hore. Halo. Ampun deh gua. Sumpah, udah kayak lawak sih. Sebenarnya mereka ini udah kepalang malu. Tahu nggak Mamski? Ada orang yang ketahuan bohongnya, jadi ini udah kepalang malu. Dia muka tembok aja. Yang mangkir dari kesepakatan itu adalah mereka. Kok dia pula yang tiba-tiba mau melaporkan lagi, dasarnya apa? Sementara yang ditahan sudah hampir 9 bulan. 9 bulan ya? Maret, Udah April. 9 bulan. 9 bulan kan Mamski? Yang ditahan Niki. Terus mereka di mana ruginya? Bingung aku. Dia nuntut 504M dari mana? Itu aneh sih. Aneh banget loh. Yang dirugikan kan Niki. Betul. Yang minta kerjaannya, iya, yang minta untuk di review kan pihak Reza Gladys. Tapi ujung-ujungnya vonis 4 tahun, penjara 9 bulan udah orang masuk ke dalam. Nggak bisa kerja, nggak bisa nengok anak. Udah kepala sakit malu lagi. Iya, bingungnya gini, alasannya 500 miliar itu apa? Dia bilang ada juga kerugian-kerugian yang klien kami alami, Intinya mereka tadi itu tetap kekeh dengan vonis pidananya Niki. Berarti kan Niki itu pemeras, pokoknya tetap aja dengan itulah statement kayaknya pemeras. sekolah lagi lah orang itu Mamski. Serius ku bilang, karena jika Nikita adalah pemeras, duit 3,4 itu harusnya balik ke si Reza. Kenapa ini balik ke PT? Kan balik ke PT kan duit itu. Nah itu kan, itu duit udah kemana sih? Aku belum Iya, ke PT. Balik ke PT. Makanya kan mereka mau duit 4M itu kan dipulangkan. Mamski. Duitnya itu balik ke PT Mamski. Kenapa sekarang mesti mereka minta ke Niki lagi? Ke perumahan kan udah ya? Enggak, udah disita Ke perumahan, balik. Oh, balik ya. Balik ke perumahan. Berarti kan itu bahwa ini tidak ada pemerasan. Iya, tidak ada pemerasan. Nggak ada, cuman ngomong-ngomong yang itu loh. Iya, ini bisa menghancurkan kredibilitas sebagai seorang dokter. Loh, memang bisa. Itu fakta loh. Kalau apa? Dokternya menjual skincare yang tidak benar. Skincare yang tidak layak dijual dan tidak berizin. Bener nggak faktanya? Iya, yang dibawa sama Niki dan dipermasalahkan sama Reza Gladys di video itu, di akun Nikita Uruhara adalah memang yang nggak berizin. Sebenarnya ini semua fakta loh, Lagian banyak ngaconya Mamski. Nikita Uruhara followernya aja cuman berapa? Salah sebut mereka. Coba. Betul, tidak betul. valid. 1 koma cuma. Betul. 1 koma dibuat dibalik pakai akun utama Niki. Itu aja udah ngaco sebenarnya. Terlalu banyak keanehan. Aduh, dipaksakanlah kasus inilah sudah kesimpulannya. Semoga itu Pak Iya, Hakim di atas itu memang masih disita karena kan masih banding loh guys. Iya, Karena kan masih proses banding. Ya. Ngerti nggak? Tapi putusan hakim itu kan harusnya balik ke PT. Hanya saja ada proses ini. Kadang kayak gini lah, Mamski aja yang tahan kali nge-live ngeladenin orang ini ya Mamski ya. Itulah. Aku sebenarnya udah capek tahu, tapi gimana? Anak-anak ini nggak ada sama sekali buat belajar, maunya disuapin dulu. Benar, maunya disuapin. Iya, maksudku ini kan masih proses banding oleh pihak kejaksaan. Tapi putusan duit itu balik. Gitu loh guys. Apa kadang aku kalau emosi kayak gini bawaannya Mamski belum tunggu ya ngoceh-ngoceh aku nanti ya mimpi kali minta 504 ya. Iya, mimpi mau dapat lagi 504. Dasar apa bisa minta pengajuan seperti itu? Aku kok jadi hakimnya aku tolak mentah-mentah. Nggak masuk di akal dong. Ada yang lebih parah Mamski. Mamski tahu nggak? Julianus. Tahu lah. Bilang video callnya Niki katanya jualan dari lapas. Padahal mereka teleponan pada saat siapa? Dokter Oki lagi jualan.
Ya Allah. Ngaco-ngaco lagi dibuat mereka ini tingkah-tingkahnya macam pemerhati ini, macam pemerhati tahanan, pemerhati lapas dia aku tengok. Apa? Maksudku gini loh, macam kurang perkara gitu kan, macam nggak ada kerjaannya. Aduh, sampai detil kali ya perhatikannya ya, si Niki di dalam lah dikomentarin lagi. Padahal itu adalah video call via wartel pada saat Dokter Oki jualan. Lagi jualan. Kalian lah nyapa para fansnya, dipelintir lagi cerita ini. Ini Julianus ini pengen lah aku bawa, ayolah cari-cari kasus nongkrong di Polda gitu kan, di Polres, banyak loh kasus lain. Aduh bener-bener lah Julianus. Aku itu yang sama Bang Sunan tuh masih belum kasus yang di TV One. Nah itu yang di Polres. Yang di Polres Jaksel. Saksinya kan Loli tuh yang nonton video video yang dibuat waktu dia mengatai nenek-nenek itu loh. Betul. Itu belum dipanggil. Aduh nggak tahu lah. Kadang juga nggak ada energi juga, capek juga ngurusin kayak begitu. Itu karena kekurangan bahan bahasa. Meski aku geram nengok pengacara itu Mamski. Enak kali, enteng kali mulutnya, damai itu indah Mamski. Enggak enteng kali tembolok yang ngomong itu Mamski. Betul. Sementara ini udah 9 bulan. Udah terlanjur basah semuanya. Susah lah, nasi udah jadi bubur. Ini kasus mau dibawa kemana, bingung. Tapi yang kita harapkan nanti dibanding aja Mambel. Ya. Dibanding aja Mambel. Kita berharap betul Niki menang. Karena ya fakta yang katanya fakta-fakta persidangan, mulai dari akun yang ditahan aja, follower aja itu sudah tidak sesuai. Betul. Berarti ada kesalahan itu. Betul. Error itu. Dari mereka hanya poin pada saat penyerahan uang, alur cerita, siapa yang menghubungi, siapa yang mengejar. Iya, itu juga nggak mau diangkat ya. Dan barang bukti booster glowing, itu juga nggak mau diangkat. Skincare-nya ditutup betul, kayak bener-bener kayak nggak ada gitu. Ngapain ngomongin skincare lah? Itu yang bikin poin utamanya emang skincare itu gitu loh. Itu pembahasan utama, poinnya ada di skincare-nya. Kok jadi skincare nggak boleh dibahas? Aneh lah. Orang itu buat negara sendiri aja lah, kayak capek juga ngadepin orang-orang ini aku. Aduh capeknya Mambel. Ini pun masih ada mungkin 1-2 bulan, 2 bulanan lah. 2 bulanan biar jadi bubur ayam. Sampai berapa kali telepon Dokter Oki? Apa tuh? Hey Reza 9 kali dia menghubungi Dokter Oki, cari teleponnya Nikita, gimana cara hubungi Nikita. Itulah fakta yang sesungguhnya. Dia yang kesana kesini. Coba mana ada gimana lah ya. Ngerti nggak orang ini yang namanya bisnis endorse, pencitraan menggunakan artis, selebgram, influencer. Betul. Iya kan? Sebenarnya kan bisnis itu yang sedang terjadi. Dibilang pemerasan. Makanya ini kan di perdatanya mau dibuktikan tuh. Memang betul ada perbuatan melawan hukum nih. Dengan kerjasama yang nggak jadi malah berujung pidana, ya kan? Mangkir dari kesepakatan. Mangkir, betul. Ya. Mangkir. Nah itu yang kita lagi tunggu banget. Karena pasti ada dampaknya nanti ke pidananya Niki juga nih. Sabar aja lah Mambel. Iya sabar sih Mam, tapi kayak gedek banget gak sih? Geram gitu loh. Memang geram lah, mau gimana? Semua serba slow di sini. Semua, aduh. Tapi Mamski udah lihat belum yang waktu Ateo masuk RS lagi kan Niki ada diizinkan jenguk kan? Iya.
Sakit kali dada awak nengok itu Mamski. Apalagi dia mau pamit pulang. Ateunya kan sampai ketiduran kan dipeluk Niki kan. Lagi sama. Sedih ya. Sedih loh itu. Ya, bener, BPOM juga udah jelas tapi nggak diungkap. Iya, ini gimana yang skincare ini? Ini juga kayaknya mau ada banyak laporan-laporan lain lagi, Mambel. Yang ini laporin DRO, sekarang DRO juga lapor balik. Udah pada yang atas-atas nih mau perang ini, perang Baratayuda. Iya, kalau ini sih emang fighting. Fighting yang di atas nih, aku nggak ikut-ikutan lah kalau yang di atas mah. Aduh, gua kawal Niki aja. Ya, sehat-sehat lah Mamski ya, thank you udah bantu menyiarkan. Mambil juga lo sayang, sampai disebut Ratu Komal. Ratu Komal di TikTok. Nggak ada masalah itu. Nggak masalah. Sampai pada heboh komanya Mambel nih. Semuanya jadi pada deck daun semua. Habis itu lacak kacang kok lupa kulitnya. Kita ini kan gini Mamski. Jangan disebut Ratu lah, Mam. Bagi aku tanpa kita berbicara kan kita udah ada porsinya. Ke pengadilan setiap ada sidang Mamski nge-live, iya kan? Untuk pembahasan di Komal ada. Untuk yang bagian muter kayak Bang Delong ke misalkan ada Niki atau Mail datang ke ruang tunggu tahanan ada. Tanpa kita omongin kan udah ada porsi-porsi tempat pembahasan untuk ya tetap mengawal kasus ini gitu. Kayak anak-anak di Igoy tetap ada bantu menaikkan dengan menonton juga dari YouTube ataupun dari live orang yang datang ke pengadilan. Yang datang. Udah ada porsinya nggak semua. Dan tetap solid tanpa grup, tanpa komunikasi pribadi loh kita. Iya loh, kita tuh cuman jalan dengan energi ya. Energi aja, energi pengen banget nih. Gimana caranya Niki bebas, itu aja satu itu. Akhirnya pada jalan dengan porsi masing-masing. Iya, padahal nggak ada grup. Nggak ada grup, nggak ada, kita nggak bikin grup. Hebat WA sih. aja hebat. kita nggak ada loh. Wah, kode keras nih. Tenang Mambil, ntar gua kasih WA. Bukan, maksudku gini. Kita tidak perlu bergrup-grupan, kita tidak perlu diongkosin, kita tidak perlu ditiketin, terus dikatakan kita sebagai pendukung. No, kita semuanya sendiri.